Dari Batu Raja, Sumatera Selatan, Hendra, Trans TV 45 melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan penertiban intensif terhadap pedagang kaki lima di area Taman Kota Batu Raja pada hari Kamis, 11 Desember 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Langkah tegas ini diambil sebagai upaya strategis pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi utama Taman Kota Batu Raja sebagai ruang terbuka hijau yang dalam beberapa tahun terakhir telah tergerus oleh padatnya aktivitas komersial PKL. Kepadatan tersebut tidak hanya mengurangi area hijau, tetapi juga menyebabkan lingkungan terkesan kumuh dan sesak. Tujuan utama penertiban yaitu mengembalikan fungsi Taman Kota sebagai RTH, tempat publik untuk olahraga, bersantai, dan berkumpul, serta menjaga keberlanjutan lingkungan perkotaan. Dalam proses penertiban, banyak pedagang yang memilih meninggalkan barang dagangan mereka, termasuk gerobak, kursi, peralatan, dan bahkan tumpukan sampah yang berserakan. Petugas Satpol PP segera mengangkut seluruh barang-barang dan sampah sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun sebagian besar pedagang kooperatif, terdapat 1 hingga 2 pedagang yang sempat berupaya mempertahankan gerobaknya agar tidak disita. Penertiban PKL di jantung kota Oku ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmennya terhadap pengelolaan RTH yang tepat. Diharapkan, dengan pengelolaan yang optimal, Taman Kota Batu Raja dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Taman Kota Batu Raja memiliki peran penting sebagai paru-paru kota. Oleh karena itu, RTH ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, agar keindahan dan fungsinya dapat kembali maksimal. Pemerintah Kabupaten Oku mengimbau seluruh warga untuk menjaga kebersihan dan mematuhi aturan yang berlaku di area Taman Kota agar kenyamanan bersama tetap terjaga. Untuk informasi lebih rinci, ikuti wawancara eksklusif kami bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu. PP dalam hal ini kami media akan menanyakan tentang ketertiban masalah taman kota. Untuk dagang taman kota itu apakah betul akan ditertibkan, apakah sistemnya diberikan izin hanya waktunya saja ya Pak Kasat, kalau boleh tahu dijelaskan oleh Pak Kasat gimana selanjutnya Pak untuk tertiban masalah pedagang-pedagang yang ada di taman kota Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bang Vito. Ya. Jadi terkait dengan situasi di Taman Kota, karena selama ini banyak masyarakat yang sudah mengeluhkan karena pedagang tersebut sudah tidak tertib, banyak barang-barang yang ditinggalkan pagi hari, masyarakat yang mau jogging itu sudah tidak enak melihat pemandangan di Taman Kota tersebut. Akhirnya kami kemarin dengan Perkim dan juga Asosiasi Pedagang itu mengadakan rapat. Jadi dari kesepakatan rapat itu bahwa mereka masih kami izinkan untuk berdagang di Taman Kota, namun waktunya kita sepakati yaitu mulai jam 14.30 sampai dengan jam 11.30 tengah malam. Nah, poin kedua bahwa pedagang tidak boleh meninggalkan barang-barang dagangannya di tempat-tempat sekitaran Taman Kota tersebut. Jadi mereka selesai berdagang, barang-barang tersebut harus mereka bawa pulang. Nah, keesokan harinya pada siang jam 2 atau jam 2.30 nanti silakan untuk berdagang kembali sampai dengan tengah malam, dan begitulah seterusnya. Itulah hasil kesepakatan kami. Namun kami pantau di Taman Kota udah setengah bulan terakhir ini kami berikan himbauan itu masih tidak dipatuhi oleh para pedagang. Jadi dalam 2 hari ini kami sudah melakukan tindakan tegas. Bagi yang masih ada barang di situ itu kami angkut, kita bawa ke kantor. Nanti silakan pedagang kalau mau mengambil barangnya silakan. Kami akan buat surat perjanjian bahwa mereka harus mematuhi berdagang di sekitaran Taman Kota itu sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Karena itu adalah ruang publik, bukan punya pedagang. Masyarakat lain juga berhak untuk menikmati fasilitas umum dan ruang terbuka hijau tersebut. Demikian Bang Vito. Apakah ada untuk selanjutnya akan ditertibkan secara permanen dan boleh dikatakan dilarang untuk dagang di Taman Kota Batu Raja itu Pak? Apakah ada rencana seperti itu? Untuk sementara kami masih menjalankan apa yang menjadi kesepakatan pedagang dengan pengurus Taman Kota, dan hari ini yang mempunyai wilayah Taman Kota itu adalah Perkim.
Jadi kesepakatan yang seperti saya sampaikan tadi, dan kami terus mengawal. Jadi setiap pagi kami akan monitor kalau masih ada pedagang yang berdagang atau tidak berdagang tapi meninggalkan barang dagangannya di pelataran taman kota tersebut, baik di pelataran, di trotoar maupun di dalam lingkungan taman kota, itu akan kami angkut. Ini ada juga satu hal lagi Pak Kasat. Ini kan boleh dikatakan yang menyewakan seperti kendaraan roda 2 ya, bermotor, bisnis motor yang dalam taman kota itu sudah seringkali Pak mengakibatkan kecelakaan. Apakah ada tindakan nantinya dari pihak LPP-nya Pak? Nanti kita lihat dari sini ke depan. Kalau mereka membuat suasana tidak kondusif, mungkin akan kita larang total nantinya. Tapi kalau mereka bisa bergerak, istilahnya tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lain, ya mungkin masih kita izinkan seperti itu. Jadi kalau memang sudah mengganggu, apalagi sudah ada kejadian menabrak masyarakat lain yang berwisata, istilahnya nyantai di taman kota itu, ya mungkin akan kita tindak tegas ke depannya. Jadi tindakan Pak Kasat pagi tadi untuk penertiban pedagang-pedagang tadi memang benar itu sudah Pak Kasat ya? Ya ini ya terkait banyak keluhan masyarakat yang lain tadi. Karena itu adalah ruang terbuka hijau, itu adalah milik masyarakat Oku ini. Baik yang mau jogging, termasuk pedagang sendiri. Oleh karena itulah akan kita cari titik temu antara keduanya ini, sehingga sama-sama nyaman seperti itu. Dan ini juga sudah menjadi interest dari Bupati sudah memberikan warning kepada kami untuk menata di sekitaran taman kota tersebut. Terus pemerintah juga tidak melarang istilah itu kalau mau berdagang tapi ada batas pukulnya ya. Sesuai dengan kesepakatan hasil dari kami dengan asosiasi pedagang itu, sudah kita undang, sudah kita rapatkan, dan mereka menyepakati untuk mematuhi jadwal dari pedagang yang sudah kita tentukan dan kita sepakati tadi. Terkait ini, Pak Kasat, tadi kan dikabarkan kan ada barang yang disita dari pedagangnya. Apakah itu sudah diambil pedagang? Itu sebagian masih ada di kantor kita ini, di samping kantor itu, baik terpal, meja, atau memang itu sudah barang rongsokan, itu tetap kami bawa. Kalau memang mejanya masih bagus, ada pedagangnya yang kesini, itu tetap kami kembalikan. Cuma dengan syarat kami akan buat surat perjanjian sama pedagang tersebut. Kami buat surat perjanjian. Cuman kalau kedepannya mereka masih kami dapat dari itu, akan kami sita. Jadi meja itu akan kami sita dan tidak akan kami kembalikan lagi. Tapi untuk sementara ini kalau mereka datang itu tetap kami kembalikan. Begitu juga barang dagangannya kalau ini kami bawa tetap kami kembalikan dengan syarat mereka tidak mengalami lagi atau dapat mematuhi kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Ini agar pedagang dapat mengerti, karena kami pemerintah di sini adalah menjembatani atau menerima masukan dari seluruh masyarakat yang berkepentingan, baik dari masyarakat yang mau nyantai di taman kota, mengakomodasi pedagang sendiri. Jadi tolong para pedagang juga untuk mengerti bahwa posisi saudara pedagang itu ada hak orang lain. Demikianlah laporan kami dari Batu Raja, Hendra Trans TV 45 melaporkan. Ruang umum tersebut.